Oke, kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana menggunakan Google Classroom di dalam pembelajaran. Jadi, kita akan mulai dulu ya. Langkah pertama adalah bagaimana kita bisa mengakses Google Classroom. Kita harus login dulu menggunakan akun yang sudah kita miliki ya. Oke, lalu silakan dimasukkan passwordnya. Dan secara otomatis kita akan masuk ke Gmail-nya kita masing-masing. Kenapa melalui Gmail? Karena semua aplikasi di dalam Google ini akan bisa kita akses kalau kita sudah login ke Gmail-nya kita. Ya, jadi ini adalah pintu untuk membuka aplikasi-aplikasi Google yang lainnya. Nah, setelah masuk, kita lihat di bagian ujung kanan atas itu ada icon seperti titik 9 seperti itu yang bisa kita klik. Nanti dari situ bisa dilihat ada banyak aplikasi dari Google yang bisa kita pilih, yang mau kita gunakan yang mana ya. Tapi karena kali ini kita mau menggunakan Google Classroom, jadi kita tinggal pilih Classroom di situ ya. Nah, nanti secara otomatis itu akan membuka satu halaman baru, yaitu Google Classroom, dan akan seperti ini tampilannya. Bisa dilihat di situ, pastikan akun yang kita pilih untuk membuat Classroom itu akun yang benar. Diklik Continue. Nah, setelah itu kita akan memilih peranan kita, apakah sebagai siswa atau sebagai guru. Nah, jangan sampai salah pilih, karena kalau sampai salah pilih, teman-teman harus ke Google Admin untuk minta di-reset akunnya. Ya, jadi di sini tolong pilih dengan benar ya, apakah sebagai siswa atau sebagai guru. Nah, kali ini karena kita adalah sebagai guru dan mau membuat kelas dan mau mengajar, sehingga pilihlah sebagai guru, bukan sebagai siswa. Pertanyaannya adalah mungkin begini, bagaimana kalau misalkan nanti saya mau masuk ke kelas orang lain sebagai siswa? Bisa atau tidak? Tetap bisa kalau sebagai guru. Tapi kalau kita pilih yang sebagai siswa, dia tidak bisa membuat kelas. Jadi kalau siswa tidak bisa jadi guru, tapi kalau guru bisa jadi siswa. Begitu ya. Oke, kita pilih I'm a teacher. Oke. Secara otomatis ini akan membuka halaman seperti ini. Nah, untuk membuat ataupun untuk kita bisa ikut kelas teman-teman kita yang lain, itu kita tinggal klik tombol di sini. Ini sudah ada ya instruksinya, create or join your first class. Tinggal diklik tombol tambahnya di sini. Kalau misalkan kita mau menjadi siswa di kelas lain, kita kliknya join class. Nah, nanti di sini bisa masukkan kode kelasnya. Nanti tinggal klik join. Begitu ya. Nah, tetapi kalau kita sebagai guru, itu tentunya kita akan pilih yang create class. Nah, kita tuliskan create class di sini. Nah, nama kelasnya misalkan di sini kindergarten. Gitu ya. Nah, ini boleh dituliskan keterangan-keterangannya, boleh sesuai dengan subjeknya juga. Ataupun kalau misalkan dia hanya satu kelas saja mau gabung semuanya di situ juga silakan ya, tinggal diatur saja nanti. Nah, di sini tinggal kita klik create. Nanti secara otomatis dia akan membuat satu kelas. Nah, seperti ini, gitu ya. Nah, di sini ada kindergarten. Ini ada class code yang nanti bisa teman-teman sharekan ke murid-murid ya untuk bisa dimasukkan ke dalam classroom. Nah, tapi kalau dalam hal ini karena kita bicara tentang TK atau kindergarten, class code inilah yang mungkin bisa di-sharekan ke orang tua ya untuk dimasukkan di dalam aplikasi Google Classroom supaya nanti bisa masuk ke kelasnya rekan-rekan sekalian, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa update terbaru nih ternyata ya untuk Classroom hari ini. Ini ada kita bisa lihat nilainya siswa buat semua tugas di page grades. Nah, di sini juga ada rubrics dan juga udah mulai ada synchronize ya dengan sistem SIS. Lalu bisa juga customize bagian stream ya. Jadi ini bisa diatur juga. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang bagian ini adalah yang namanya stream. Di bagian stream inilah nanti teman-teman bisa lihat semua hal terkait kelas teman-teman. Jadi di sini akan bisa lihat juga ada tugas-tugas apa nih yang terkait dengan kelas kita gitu ya, yang mungkin dalam jangka waktu dekat ini dia mau muncul gitu. Nah, setelah itu juga di sini kita bisa share sesuatu dengan kelas kita ya. Jadi ini bisa
schedule juga gitu. Jadi kita misalkan ada pengumuman sesuatu, kalau kita nggak mau post pada saat itu juga, misalkan di sini saya mau klik halo, ini kita bisa langsung post. Tapi kalau kita nggak mau post pada saat itu, ini kita bisa kita klik save draft untuk nanti kita edit. Kemudian misalkan saya mau edit dulu deh, nanti kapan, berarti save draft. Tapi kalau misalnya saya mau langsung post, tapi postnya nggak sekarang, nah itu bisa di schedule. Nanti tinggal dipilih mau tanggal berapa, jam berapa postingan ini akan muncul, gitu ya. Dan di sini kita bisa juga menambahkan file-file di dalam pengumuman kita. Jadi misalkan mau berupa video, mau berupa foto, ataupun berupa PDF, itu bisa. Bahkan berupa YouTube juga bisa. Ya, jadi ini untuk stream. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan coba buatkan ya. Nih, halo, lalu kita post. Nah, secara otomatis dia akan muncul di sini. Ini akan ada komen-komen yang bisa nanti dimasukkan oleh siswa-siswa tersebut gitu. Jadi siswa-siswa yang nanti masuk ke kelas kita akan bisa melihat postingan dari gurunya ini dan dia bisa komentar, saling balas-balasan. Jadi semacam ruang diskusi juga ya. Jadi kalau misalkan contoh ada video ataupun ada foto yang mau didiskusikan bersama itu bisa gitu ya. Tapi mungkin karena ini masih jenjangnya itu untuk TK, itu kan akan sulit ya buat siswanya seperti itu. Jadi mungkin saya sarankan bagian ini lebih cocok mungkin untuk pengumuman buat orang tua. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya, select team. Jadi di sini teman-teman bisa mengubah background-nya. Ya, jadi kalau misalkan mau dipilih dari apa yang sudah ada, itu bisa ya. Tinggal pilih di sini, sudah banyak sekali pilihannya. Tinggal kita pilih mau yang mana. Gitu, untuk kita jadikan background. Misalkan saya mau pilih yang ini, lalu tinggal select class team, dia otomatis akan berubah seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman bilang, aduh saya mau pakai ini Miss, saya punya foto ataupun punya gambar saya sendiri, gimana ya? Nah, ini tinggal upload foto. Nah, ini nanti tinggal di-upload saja dari drive kita semua, gitu ya. Nanti dia akan berubah dan berganti. Oke, sekarang kita masuk ke classwork. Nah, di classwork ini nanti teman-teman akan mulai melihat ini ada assignment, ada quiz assignment, ada question, ada material, ada bisa kita juga reuse post, bisa susun topiknya juga. Nah, tapi ini tidak akan kita bahas sekarang ya. Kita akan bahas mungkin di modul yang selanjutnya gitu. Yang pasti di sini nanti tempatnya semua assignment, semua materi untuk kita organize itu ada di sini semua. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ini ada link langsung ke Google Meet, jadi langsung terintegrasi dengan Google Meet, terintegrasi juga dengan Google Calendar, dan terintegrasi langsung dengan Class Drive folder. Jadi semua hal yang ada di dalam Google Classroom itu secara otomatis diatur dengan rapi di dalam Google Drive-nya kita, sehingga kita nggak perlu rapikan secara manual. Nah, sekarang ini yang mau kita lakukan. Bagaimana caranya bisa menambah guru lain di dalam kelas ini dan menambah siswa ya. Jadi yang pertama adalah kita bisa memberikan class code ini, di-sharekan class code-nya nanti tinggal diisi. Jadi mereka otomatis akan masuk, tapi juga bisa kita add dengan email mereka. Contoh saya sudah punya emailnya mereka, saya tinggal masukkan di sini. Nah, muncul. Oke. Nah, ini sudah muncul. Kita klik invite. Gitu ya. Nah, tentunya di sini nanti kita harus tunggu dari siswanya. Apakah nanti mereka sudah akan approve ya invitation ini, baru nanti di sini warna abu-abu muda ini akan berubah menjadi abu seperti ini, yang teacher ini ya. Nah, sama halnya dengan teacher, kita juga bisa menambahkan. Jadi kalau misalkan kita kerjasama ya dengan beberapa guru yang lain, kita bisa langsung masukkan. Nah, misalkan seperti ini. Kita invite. Nah, secara otomatis dia akan mendapatkan invitation-nya. Nanti setelah dia approve, ini juga warnanya akan berubah seperti ini. Gitu ya.
Nah, di bagian yang terakhir di sini adalah nanti untuk hasil penilaiannya. Nanti akan terlihat di sini, gitu ya teman-teman. Tapi untuk kali ini yang perlu dilakukan cukup hanya membuat kelasnya, lalu mengganti temanya, menambah guru, dan juga menambah siswa. Sekian untuk kali ini.